Apa kabar dari sekolah minggu? Yesusku luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, dari sekolah minggu kita masuk lagi pada sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita sambut Tuhan kita bernyanyi Martakah Wa Manuki dan Dari Terbit Matahari. Kita bernyanyi. Oke adik-adik, kita bangkit berdiri lagi, kita puji Tuhan kita bernyanyi Jika Jiwaku Berdoa. Kita berdoa, kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan, kita berdoa dalam hati kita masing-masing.
Amin. Kita bersama-sama mengucapkan dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang menjadi epistel di minggu kita hari ini, yaitu ayat bulanan di bulan Mei, masih sama dengan hari minggu yang sebelumnya. Ayat bulanan di bulan Mei yang tertulis di Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15, kita sama-sama mengucapkan dua ya. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Kita berdoa. Kita sama-sama mengucapkan berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Ya, kita bangkit berdiri lagi adik-adik. Kita bernyanyi Daniel di Gua Singa. Bangkit berdiri ya, kita semangat nyanyikan. Daniel di gua singa, pom pom pom. Daniel di gua singa, pom pom pom. Karena dia dikasihi Tuhan, makanya diselamatkan. Pom pom pom, suam suam, pom pom pom, suam suam. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Karena dia dikasihi Tuhan, maka dia diselamatkan. Pom pom pom, suam suam, pom pom pom, suam suam. Kita berdoa, kita mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dengan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bangkit berdiri lagi adik-adik. Kita bernyanyi baca kitab suci. Ya, yang semangat ya. Ayo. Boleh sambil bertepuk tangan adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Ya, sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa
Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Engkau masih memberkati kami, memberkati seluruh adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Meskipun kami beribadah di rumah, kami yakin dan percaya Tuhan pasti ada bersama dengan kami. Ya Tuhan kami, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, berikanlah kami pengetahuan dan hikmat, agar kami dapat belajar dan memahami tentang firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang berdosa. Ampunilah kami akan segala kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini yang menjadi firman Tuhan untuk kita dari kitab Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Daniel. Ayo buka Alkitabnya. Kitab Daniel pasal 3 ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Daniel pasal 3 ayat 24 sampai 29. Adik-adik mengikuti di rumah. Kami bersama abang-abang guru sekolah minggu di sini akan membacakannya bergantian. Demikian firman Tuhan. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar, ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang itu tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Demikian firman Tuhan adik-adik. Nah, sebelum kita melihat penjelasan firman Tuhan ini, abang mau bertanya dulu, abang-abang bersekolah minggu mau bertanya di sini. Ada tidak yang pernah terkena api di sini? Iya, jujur, siapa? Tunjuk tangan. Pasti yang namanya api tidak akan pernah lepas dari sekitar adik-adik kan? Siapa tunjuk tangan? Ayo, yang pernah terbakar, yang coba-coba main lilin, main apa? Gimana rasanya? Sakit gak? Sakit gak, Amang? Sakit, Sakit panas. dong, panas, pasti luka. Nah, pada penjelasan Alkitab sebentar lagi akan dijelaskan Amang, itu menjelaskan ada 3 orang tokoh dalam Alkitab ini yang tidak terluka sedikit pun.
yang kebal, yang tidak merasakan sakit sedikit pun, yang dimana rasa sakit yang adik-adik rasain waktu terbakar tidak dirasakan, bahkan dia merasa seperti gimana orang yang melihatnya seperti dewa yang ada di dalam gudukan api. Ya, gimana Amang? Bagaimana pula itu ya? Ada orang yang tidak merasakan apa-apa ketika mereka dimasukkan ke dalam api. Kok bisa ya seperti itu ya? Oh, itu mungkin dari kuasa Tuhan itu Amang. Gak mungkin, pasti adik-adik sekolah itu nerka-nerka ya, punya kekuatan super kayak tokoh kartun Power Ranger atau siapa. Gak mungkin, ini tokoh dalam Alkitab adik-adik. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Ayo, cepat. Baik, Chris. Jadi prajurit yang gak ada itu sedang membawa teman kita ke tungku api yang tidak nyata. Benarkah hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalian tidak memuja dewaku atau menyembah patung emas yang aku dirikan? Kuberikan kesempatan pada kalian sekali lagi untuk menyembah patung yang aku buat. Jika tidak, kalian akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala. Dewa mana yang dapat melepaskanmu dari tanganku? Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban pada tuanku. Jika Tuhan yang kami puja sanggup melepaskan kami semua dari api, maka ia akan melepaskan kami. Tapi seandainya tidak, hendaklah tuanku tahu ya Raja, kami tidak akan memuja dewa tuanku dan bahkan menyembah patung itu. Kalau begitu, panaskan apinya 7 kali lipat. Bawa mereka sekarang. Ikat mereka. Sudah kuberi kesempatan, tapi waktumu sudah habis. Lempar mereka ke api. Terlambat, mereka lenyap. Prajuritnya terbakar juga. Kau benar, Apsu. Ini yang terjadi kalau orang melawan raja. Apa yang dia lihat? Aku nggak kelihatan dari sini. Ayo. Bukankah kita lempar 3 orang ke api itu? Lihat, ada 4 orang bebas berjalan dalam api, tidak terbakar. Dan orang keempat seperti dewa. Siapa itu yang bersama mereka? Abednego tadi bilang Tuhan bisa bebaskan mereka dari api. Itu pasti Tuhan. Hamba Tuhan yang Maha Tinggi, keluar dan datanglah. Tak sehelai rambut pun terbakar. Dan baju mereka nggak robek. Gak ada bau hangus. Terpujilah
Inilah Tuhan Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang percaya kepadanya dan menyerahkan tubuh mereka karena tidak mau memuja Allah manapun kecuali Allah mereka. Tidak seorang pun boleh menghina Allah mereka. Siapa melakukannya akan terima hukuman berat. Sudah, diamlah. Sungguh, tiada Allah lain dapat melepaskan seperti itu. Nah, sekarang kita mendengarkan penjelasan. Kita sudah melihat video tersebut. Adik-adik sekolah minggu sudah melihat bahwa mereka sudah dimasukkan ke dalam api, tapi mereka tidak terbakar. Nah, sekarang biar Abang yang akan menjelaskan bagaimana bisa terjadi seperti itu. Iya, diulang lagi untuk adik-adik sekolah minggu. Siapa nama 3 orang sahabat yang tadi dihukum oleh Raja Nebukadnezar? Ayo, siapa sebutkan? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi 3 orang sahabat ini diberi kekuatan pada sama Tuhan supaya dia dikuatkan untuk melawan segala yang menyembah berhala. Jadi adik-adik sudah melihat videonya tadi, gimana Raja Nebukadnezar menyuruh ketiga sahabat ini, menyuruh kepada semua rakyat raja tersebut untuk menyembah patung apa Mang? Patung emas. Jadi raja itu menganggap inilah Tuhan penciptanya, inilah rajanya, inilah patut disembah. Jadi 3 orang sahabat itu menolak adik-adik. Dia menolak dengan seluruh iman dia, seluruh dengan kepercayaan kepada Tuhan bahwa itu bukan Tuhannya. Jadi Tuhannya siapa? Hanya Sang Pencipta, Tuhan Allah Yesus Kristus. Dia dengan kuat, dengan penuh keyakinan. Jadi dia diberi hukuman masuk ke dalam api. Bukan seperti adik-adik tadi Power Ranger yang punya kekuatan. Dia diberi kekuatan sama Tuhan untuk melawan segala bentuk penyembahan berhala. Gimana Mang? Nah, udah dijelaskan sama abang guru sekolah minggunya. Mereka masuk api tapi tidak terbakar. Ada satu lagi yang terlupakan tadi kan? Ketika mereka dimasukkan 3 orang dan mereka terbakar, Raja Nebukadnezar melihat ada berapa orang di dalamnya tadi? 3 Mang. Ada 1 orang yang bertambah. Jadi meskipun yang dimasukkan 3 orang, namun Raja Nebukadnezar melihat ada 4 bayangan di dalam api itu. Wah, siapa lagi itu Mang? Nah, bayangan itu adalah malaikat Tuhan dan itu menandakan bahwa Tuhan menyertai mereka. Kalau kita baca di kitab Daniel 3 ini menceritakan tentang ketiga sahabat itu tidak mau menyembah seperti yang abang bilang tadi, dan mereka dimasukkan ke dalam perapian itu. Namun sebelum dimasukkan ke perapian, mereka berdoa abang. Mereka berdoa kepada Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan, mereka diberkati dan dijagai oleh Tuhan. Itulah yang terjadi. Mengapa mereka tidak bisa terbakar dan mengapa mereka tidak merasakan panas? Karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Jadi intinya harus berdoa ya Bang ya. Jadi untuk adik-adik sekolah minggu yang dijelaskan Amang tadi yang masih lalai, bahwa segala bentuk penyembahan berhala, segala bentuk kejahatan, segala bentuk perbuatan dosa, jika kita berdoa dengan tekun kepada Tuhan, kita bersuruh kepadanya, pasti diberikan jalan keluar. Apapun itu tidak akan mampu, tidak akan pernah ada penderitaan yang diberikan di luar kemampuan kita. Untuk itu adik-adik sekolah minggu rajin-rajin berdoa, rajin-rajin bantu orang tuanya, jangan malas, apalagi di zaman sekarang ini di mana kita hanya di rumah saja ya. Bantu orang tuanya, jangan lupa beribadah, berdoa kepada adik-adiknya juga, sayangi adik-adiknya juga. Gimana Mang? Iya benar itu Mang. Jadi hari Kamis kemarin kita baru memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga.
Jadi ada adik-adik yang bertanya kan, kalau Yesus sudah naik ke surga, kami jadi sendirian dong Mama. Kami tidak ditemani sama Tuhan dong Mama. Tidak adik-adik, kita sudah melihat bahwa penyertaan Tuhan selalu ada bagi orang-orang yang berseru kepadanya. Sekarang pertanyaan abang di sini. Lewat apakah adik-adik sekolah minggu berseru kepada Tuhan? Ayo, lewat apa kira-kira? Lewat doa. Lewat doa. Lewat apa lagi Bang berseru kepada Tuhan Bang? Ya, bisa dengan bantu orang tua, bisa dengan bersedekah, ngasih persembahan, bisa dengan bernyanyi juga Amang. Segala bentuk penyembahan kepada Tuhan. Jangan sampai sedikit pun terlupa itu berdoa Amang. Iya, adik-adik sekolah minggu, kita sudah belajar firman Tuhan hari ini tentang bagaimana kita berseru kepada Tuhan dan bagaimana Tuhan ada bersama dengan setiap orang yang berseru kepadanya. Penyertaan Tuhan ada bersama setiap orang yang berdoa kepadanya, yang setia kepada Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, melalui firman hari ini kami semakin Engkau ingatkan bahwa Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau selalu ada di tengah-tengah kami. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa ingat dan berseru kepada Engkau. Ya Tuhan Allah kami seringkali lupa untuk berseru. Terlebih ketika kami bangun tidur, kami lupa berdoa. Ketika kami mau makan, kami lupa berdoa. Ya Tuhan, ingatkan kami agar mulai hari ini kami tetap setia menjadi anak-anak Tuhan yang rajin berdoa dan hanya mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk sekolah minggu HKBP dimanapun berada saat ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kepintaran, meskipun belajar di rumah, meskipun beribadah melalui rumah masing-masing, namun Tuhan ada bersama dengan kami semua. Ya Tuhan, kami berkatilah orang tua kami, berkatilah seluruh guru-guru kami, berkatilah seluruh pemerintah kami, dan berkatilah kami ya Tuhan dalam menjalani hari-hari kami di dalam dunia ini. Kami orang-orang yang berdosa, ampunilah kami ya Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Oke adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian kita lagi. Setia, setialah. Yang semangat kita bernyanyi, ayo. Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah. Setialah sampai mati. Tolong sekali lagi adik-adik. Setia, setialah. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah. Setialah sampai mati. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua. Oke, adik-adik sekolah minggu, sampai kita di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita bernyanyi lagi.